Lalu terjadi banjir bandang. Begitu banjir bandang berteriak, Tuhan, kenapa engkau kirimkan ini kepada kami? Seolah-olah Tuhan mengirimkan bencana. Padahal semua yang terjadi, kata Tuhan, itu hasil tanganmu sendiri. Kamu belajar mengambil tanggung jawab dari sebab yang ditimbulkan oleh kamu. Permukaan laut terus naik. Karena sekarang di kutub, ya, hampir setengah es sudah mencair. Dan untuk mencairkan es di kutub hanya cukup, ya, suhu naik beberapa derajat Celcius saja. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, Tuhan semesta raya, yang meliputi seluruh bentuk, meliputi seluruh wujud. Dia bukanlah sosok, dia bukanlah pribadi, dia adalah energi universal tanpa batas yang memberi daya pada semua makhluknya tanpa batas. Dia meliputi seluruh ruang kosong, meliputi seluruh yang berwujud. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia bersama kita bahkan saat ini, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita. Cuman sayang sekali, di ruangan ini ada yang sadar dengan kehadirannya, ada yang tidak sadar dengan kehadirannya, sehingga masih mencari-cari di luar dirinya. Allah sudah ngasih alamat jelas sekali, aku bersama kamu, lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu sedetik pun. Perasaan ditinggalkan itu karena kita terlalu jauh, ya, sifat-sifat kita dari sifat-sifatnya. Itu saja. Oleh karena itu mari kita puji Dia atas dayanya, atas izinnya, atas ridhonya, sehingga hari ini kita semua dikumpulkan dalam satu tempat, satu tujuan, satu niat, ingin meningkatkan kualitas hidup, agar hidup itu selalu diliput oleh kehadiran, oleh kesadaran. Karena dengan cara seperti itulah hidup kita akan penuh dengan kelimpahan. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya, mengizinkan Dia untuk menunjukkan dirinya dalam diri kita masing-masing, menunjukkan keberadaannya, menunjukkan kehadirannya, karena Dia adalah Rabb al-Alamin. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak orang yang mengira bahwa Tuhan itu diam, Tuhan itu tuli, seolah-olah beliau itu tidak bertindak, seolah-olah beliau itu tidak bicara. Padahal sebetulnya yang tuli itu adalah diri kita sendiri. Tuhan sudah mengatakan bahwa yang nyata adalah Dia, yang tidak nyata juga Dia. Jadi artinya apa? Artinya semua yang nyata di alam semesta ini tiada lain adalah manifestasi dari dirinya sendiri. Karena Dia, ya, ingin mengenali dirinya, maka Dia menciptakan alam semesta ini karena Dia ingin dikenal. Dikenal oleh siapa? Ya, dikenal oleh dirinya sendiri. Dia akan kenal kalau dirinya tak terbatas ketika Dia pernah mengalami dalam wujud yang terbatas. Jadi Dia ingin mengenali dirinya sendiri. Makanya Dia itu tidak pernah diam. Dia itu selalu mengingatkan, Dia selalu berbicara. Tolong dong, hutan jangan dibabat, pohon-pohon besarnya jangan diambil, nanti hutan tidak bisa menyimpan air. Sudah bicara nggak Tuhan kepada kita? Sudah. Tapi dibabat nggak itu hutan? Dibabat. Lalu terjadi banjir bandang. Begitu banjir bandang berteriak, Tuhan, kenapa engkau kirimkan ini kepada kami? Seolah-olah Tuhan mengirimkan bencana. Padahal semua yang terjadi, kata Tuhan, itu hasil tanganmu sendiri. Kamu belajar mengambil tanggung jawab dari sebab yang ditimbulkan oleh kamu. Permukaan laut terus naik.
Karena sekarang di kutub ya hampir setengah es sudah mencair. Dan untuk mencairkan es di kutub hanya cukup ya suhu naik beberapa derajat Celcius saja. Karena suhu di permukaan bumi terus naik, akibat apa? Akibat efek rumah kaca. Kita membuang sampah sembarangan. Kita mengotori alam. Lalu ruang kosong yang indah ini terus dikotori oleh gas-gas yang akan membuat lapisan ozon menjadi terbuka. Sinar matahari nyampe di bumi, oleh bumi dipantulkan, tapi nggak bisa sampai lagi ke angkasa, terpantul-pantul oleh gas buang yang diciptakan oleh manusia. Suhu di permukaan bumi terus naik. Akibatnya apa? Karena naik suhu, maka es di kutub mencair. Sekarang ada yang namanya banjir rob. Banjir dari daratan saja sudah tidak tertampung, ditambah lagi banjir akibat laut terus naik. Daratan mulai hilang sebagian. Pulau-pulau kecil di Indonesia pun sekarang sudah mulai menghilang dan tenggelam. Bumi ini terus dikeruk kekayaannya. Batu bara, timah, emas, ya, besi, semua dikeruk terus, memenuhi hasrat dan keserakahannya manusia. Bumi sekarang sudah bolong di mana-mana. Akibatnya apa? Bumi sekarang sudah melambat rotasinya. Lalu ketika bumi melakukan tindakan kepada kita, bukan bencana, bukan musibah. Karena bumi ini diganggu keseimbangannya, maka dia mencari keseimbangan baru. Longsor itu kan sebetulnya hanya bumi sedang mencari keseimbangan. Karena air terus-menerus datang ke bumi, akibat siklon tropis, akibat semesta ini sudah tidak bisa diramal lagi. Jumlah air yang datang ke permukaan bumi begitu banyak, apa yang terjadi? Air meresap, sehingga kadar air di tanah menjadi banyak, ya longsor. Longsor itu kan sebetulnya karena apa? Karena alam semesta sedang mencari keseimbangan baru. Karena ketika dia labil, dia akan mencari tempat yang lebih stabil. Dan semua berteriak, Tuhan kenapa engkau hadirkan ini? Tuhan diam, aku tidak menghadirkan itu. Kalian yang memanggil semua itu. Banjir bandang itu dipanggil olehmu. Rob itu dipanggil olehmu. Aku tidak menghadirkan itu. Aku Tuhanmu yang maha pengasih, maha penyayang. Tetapi kamu tidak bisa menjaga diri kamu sendiri. Dan semua yang sudah aku sediakan di semesta ini, kamu rusak semuanya. Kadar oksigen di bumi ini terus menipis. Kenapa? Karena ranting-ranting yang masukkan oksigen itu dihabisi oleh keserakahan manusia. Semua gunung sekarang sudah tidak punya pohon-pohon besar. Indonesia yang disebut sebagai paru-paru dunia hilang seketika. Mereka yang punya kuasa memanfaatkan kekuasaannya untuk merambah semua yang tidak bisa dirambah oleh orang kecil. Kita masih berteriak, Tuhan kenapa kau diam? Apa Tuhan itu? Bukankah yang nyata adalah dia, yang tidak nyata adalah dia? Alam semesta ini adalah perwujudan dari dia itu sendiri. Dan alam semesta bekerja berdasarkan hukum, tidak berdasarkan agama, tidak berdasarkan keyakinan. Apapun agamamu, kalau merusak alam, pasti akan menerima akibatnya. Apapun keyakinanmu, mengganggu alam, pasti menerima akibatnya. Alam semesta bekerja berdasarkan hukum, bukan berdasarkan apa agamamu, apa keyakinanmu, kamu siapa, gak penting. Apapun keyakinanmu, serajin apapun kamu melakukan ritual agama, kalau masih mengganggu alam semesta, merusak alam semesta, pasti akan menerima akibatnya, siapapun kamu. Alam semesta tidak kenal itu. Alam semesta bekerja dengan hukum.
Gravitasi. Kalian yakin atau tidak yakin? Hukum gravitasi tidak minta persetujuan sama kalian. Kalau longsor pasti terjadi. Akan mencari tempat yang paling rendah. Siapapun di tempat itu, gak peduli. Dia akan mencari tempat yang paling rendah supaya di tempat itu dia stabil kembali. Kan sebetulnya longsor itu tanah yang tidak stabil, mencari tempat yang lebih rendah supaya dia stabil. Itu aja. Bahwa ada yang terkubur, ya risiko dari hukum alam, dari hukum sebab akibat. Saya mau nanya Bapak Ibu, apakah kejadian-kejadian yang ada di semesta sekarang ini, banjir dan lain-lain itu, bencana atau semesta sedang berbicara kepada kita? Semua bilang bencana, tapi sedikit yang menyadari kalau alam semesta sedang berbicara kepada kita. Alam semesta tidak diam, sedang mengingatkan kepada kita semua untuk kembali menjaga, memelihara keseimbangan dari alam semesta itu. Berapa banyak orang yang sadar dengan itu? Dan pagi ini saya mengawali kajian saya dengan berbicara hal penting. Tuhan itu tidak pernah tidur, tidak pernah terkantuk. Dia bicara dari waktu ke waktu. Dia mengingatkan kepada kita. Betul? Jangan kotori tubuhmu, jangan rusak tubuhmu. Itu kendaraan terhebat yang aku ciptakan untukmu. Kendaraan terhebat yang aku wariskan kepada kamu. Jaga. Sehat itu murah, tetapi ketika sakit menjadi mahal. Kita makan sembarangan, kita kotori tubuh ini. Paru-paru yang bersih dikotori oleh perilaku kita sendiri. Makan sembarangan, pembuluh darah tidak bisa mengalir dengan lancar. Banyak sumbatan dalam tubuh karena kita tidak punya knowledge, tidak punya ilmu pengetahuan bagaimana menjaga tubuh ini supaya tidak sakit, tetap stabil. Dia menjadi kendaraan yang hebat karena di dalam tubuh ini ada yang sedang menumpang jiwa kita sendiri, yang minta diantarkan oleh tubuh kita ke tempat asalnya. Bayangkan, tubuh ini sudah ambruk di tengah jalan, sementara jiwa belum sempat kita antarkan ke tempat asalnya. Tubuhnya sudah tidak memadai lagi. Mati karena panggilan tubuh. Ada yang mati karena panggilan pikiran. Jarang yang mati karena panggilan jiwa. Mati karena panggilan tubuh, karena dia rusak tubuhnya setiap ruang dan waktu. Mati karena panggilan pikiran, karena pikirannya tidak pernah dikendalikan. Dihancurkan pikirannya, dimasukkan program-program yang tidak penting, yang tidak layak untuk dipikirkan pun terus dipikirkannya. Karena pikirannya hancur, mentalnya hancur, alam bawah sadar hancur, realitas hancur, tubuhnya hancur, mati juga. Sedikit sekali yang mati karena panggilan jiwa. Orang yang mati karena panggilan jiwa, karena jiwanya sudah selesai berkarya, menyelesaikan seluruh utangnya, meluruskan jalan bengkok yang dilaluinya, menyelesaikan tugas-tugas yang pernah dia tinggalkan, selesai dalam kehidupan ini. Hidupnya menjadi rahmat bagi semesta alam. Tidak ada yang tersakiti lagi oleh dia. Tidak ada makhluk yang berkurang lagi kebahagiaannya oleh dia. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Para sahabat, hari ini saya akan mengajarkan cara jitu berdamai dengan diri sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa ini menjadi penting. Dan saya selalu percaya, siapapun yang mendengarkan kajian saya, baik yang datang di sini maupun yang di rumah atau nanti yang mengulang-ulang lewat channel YouTube saya percaya siapapun yang mendengarkan kajian ini pasti ada kesamaan frekuensi. Pasti itu dibutuhkan oleh kita. Karena di alam semesta tidak ada kebetulan. Yang adalah sinkronisasi, yang adalah resonansi, yang adalah interferensi. Dan itu terjadi karena kita butuh. Karena kita butuh, semesta menghadirkan apa yang kita butuh. Percayalah itu. Dan tidak ada yang datang ke sini kebetulan. Semua yang datang di sini pasti relate dengan kajian kita hari ini. Kenapa kajian hari ini kok judulnya cara jitu berdamai dengan diri sendiri? Berarti semua orang yang dihadirkan di sini hari ini
atau yang mendengar kajian saya masih belum bisa berdamai dengan dirinya, makanya harus ada di sini. Karena semesta sangat mengerti kebutuhan kalian. Itulah hebatnya alam semesta. Nanti setelah selesai kajian ini pasti akan mengatakan, loh kajian tadi cocok banget ya buat saya. Pasti begitulah, udah bisa diduga. Ya, sudah siap? Oke. Jadi kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti isyarahnya apa? Berarti di dalam diri kita masih ada perang yang hebat. Ulangi ya. Kalau kita belum bisa berdamai dengan diri sendiri, berarti di dalam diri kita masih ada gejolak perang yang hebat. Dan ciri orang yang belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri, perhatikan, dengan siapapun dia bergaul pasti ada konflik. Bertemu dengan siapapun pasti ada konflik. Sebetulnya konflik dengan orang lain, masalahnya bukan dengan orang lain. Masalah besarnya adalah kita masih berkonflik dengan diri kita sendiri. Clear ya? Oke. Baik, kita akan masuk. Seperti biasa, saya akan mengambil satu alasan, satu argumentasi. Dan argumentasi untuk mendukung kajian kita hari ini saya ambil dari Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Dan saya yakin semua orang sering membaca ayat ini. Masih Al-Baqarah loh, baru surat kedua. Ya. Mari kita baca pelan-pelan. Baca dengan rasa. Karena ini adalah firman Tuhan. Bahasanya bahasa Tuhan. Bahasa Rob. Bahasa Rob ya, bukan bahasa manusia. Jadi cobalah masuk ke dalam diri dengan keheningan, dengan kejujuran, biar bisa nyambung dengan bahasa Tuhan. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Stop dulu sampai di situ. Jadi perang itu menurut ayat ini adalah kutiba, wajib. Kutiba alaikumusiyam, kayak siam itu saum, wajib. Makanya ada kata-kata diwajibkan kepada kalian al-qital. Qital itu perang. Apa yang terpikir di pikiran Bapak Ibu? Perang, menghancurkan musuh, mengangkat senjata, begitu kan? Di otak kita ini udah parah ya. Begitu dengar kata perang, langsung ya, yang terpikir itu adalah pergi ke medan perang, ya, menghancurkan musuh, begitu kan? Padahal musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Perang yang kita dengar, perang yang kita saksikan di alam semesta ini, baik perang antar negara, siapapun itu, saya ingin kasih catatan Bapak Ibu. Namanya perang itu tidak ada yang tidak jahat. Kedua belah pihak juga jahat. Betul nggak? Yang ini kirim bom, yang sana juga kirim bom. Coba pikirkan dengan jernih. Masa iya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, sumber kedamaian, memerintahkan kita perang? Dan perang yang dimaksud adalah perang seperti yang kita saksikan, menggunakan senjata, menggunakan bom. Itu yang ada di otak kita selama ini. Makanya kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, jangan dipahami menurut logika manusia. Tanya lagi Quran, tafsir Quran yang benar itu bil Quran. Tafsirnya yang benar itu Quran, harus dengan Quran lagi. Mau saya tunjukkan perang yang dimaksud Allah di ayat ini? Mau saya tunjukkan? Oke. Ada di ayat ini. Asal kita bisa menghilangkan dulu paradigma lama yang kotor di otak kita. Perhatikan saya Bapak Ibu. Melawan kejahatan dengan kejahatan sama jahatnya. Kegelapan tidak bisa diusir dengan kegelapan. Kegelapan hanya bisa diusir dengan menghadirkan cahaya. Orang yang benci sama kita dilawan dengan kebencian oleh kita. Ya, seperti kebakaran disiram minyak. Tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada akhirnya. Dan itu yang terjadi selama ini.
Dan kita mencari pembenaran untuk membenarkan tindakan kita. Orang pelit sama kita, kita tambah pelit sama orang itu. Orang benci sama kita, kita tambah benci sama orang itu. Orang itu menghujat kita, kita hujat juga dia. Bikin akun baru untuk menghujatnya. Begitu? Ini yang warasnya siapa? Kalau bahasa orang Garut itu sarua gelona. Teu aya nu warasna. Suami ngomong keras, istri ngomong lebih keras. Konflik bahkan diperlebar, bawa-bawa orang lain, bawa-bawa orang tua, bawa-bawa pihak lain. Padahal masalahnya kecil saja, karena tidak dibatasi jadi besar. Itulah kebodohan. Jadi perang itu wajib Bapak Ibu? Wajib, kata siapa? Kata Allah. Kalimat yang dipakai adalah kutiba. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Yuk kita sekarang pahami. Apa sih perang yang dimaksud oleh Allah di ayat ini? Allah mengatakan ya, diwajibkan atas kamu berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Yuk kita cari yang kita benci apa dalam hidup. Makanya lihat ayat berikutnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Ini udah mulai nih perang. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi Bapak Ibu. Jujur saya mau nanya, nerima atau menolak? Ulangi pertanyaannya, belum ngerti. Ini belum panas ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ini ada sesuatu yang kita benci sekali. Padahal itu kata Allah amat baik bagi kamu. Pada saat kita membenci sesuatu itu, jujur ya, bisa nggak kita menerimanya dengan tulus? Yang kita benci, udah jelas kalian tidak akan bisa menerimanya. Perang nggak di situ? Perang. Kita disuruh menerima yang kita benci, coba. Perang nggak? Itu maksud ayat ini. Makanya kalau baca Quran harus tuntas. Begitu ada kata perang, langsung ambil senjata. Bingung saya. Tuntaskan kalau ngaji itu satu ayat aja dulu. Kalau nggak tuntas pasti ada kaitannya dengan ayat yang lain. Karena Quran itu sangat integrated. Kalau benar ngajinya. Ulangi lagi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Bayangkan kita harus bisa menerima yang kita benci, karena itu baik. Kan itu yang membuat kalian selama ini hancur-hancuran, yang membuat hidupmu penuh dengan penderitaan. Kenapa? Ada sesuatu yang baik, cuma saat ini yang disebut baik itu belum menunjukkan baiknya, bahkan menunjukkan kontradiksinya. Contoh Bapak Ibu sederhana. Saya ingin sekolah dari kampung dulu karena tidak punya ongkos, naik truk. Perang nggak Bapak Ibu? Perang. Perang itu. Bisa nggak pergi saya? Udah gitu truknya juga ganti-ganti. Dan belum tentu setiap truk juga mau bawa saya. Ya 1 kilometer truknya udah belok, ganti lagi truk yang lain. Berat memang. Tapi saya tahu itu harus saya jalani. Kalau saya tidak melewati jalan itu, saya juga tidak mungkin hadir di sini saat ini. Saya tidak mungkin jadi penduduk Bandung hari ini. Saya tidak mungkin juga mendirikan masjid ini di sini. Kalau saya tinggal di kampung. Berat memang. Tidak kita sukai itu. Tapi saya percaya ini jalannya harus saya lewati. Kalau saya tidak melewati jalan itu, saya juga tidak ada di sini hari ini. Betul nggak?
Bapak Ibu. Mungkin di antara Bapak Ibu hari ini ada yang diantarkan ke tempat ini oleh yang Bapak Ibu benci. Mungkin ada yang pernah sakit bertahun-tahun, gak sehat-sehat. Benci kan sama sakit? Betul gak? Tapi kemudian karena sakit tidak sembuh-sembuh, mencari upaya untuk menyembuhkan. Datang di kajian ini, kali aja ada yang nyangkut. Betul gak? Coba jujur, Bapak Ibu. Banyak yang telah menghancurkan kita di kehidupan yang dulu, tapi itu yang telah mengantarkan kita ke kehidupan yang hari ini. Ada yang berantem terus dengan pasangan seumur-umur. Akhirnya mencari cara, gimana caranya untuk bisa hidup damai. Betul nggak? Hebat ya Allah. Cuman kita sering nggak sabar. Karena kita tuh gampang menilai, gampang menghakimi. Ada orang yang sedang bikin rumah berantakan, bocor, kotor, langsung dinilai. Kasihan ya, rumahnya jelek, padahal sedang renovasi. Tapi kita memberikan penilaian saat itu, betul nggak? Tidak sabar bahwa renovasi adalah cara untuk membuat rumah itu lebih nyaman, tapi kita nggak sabar. Jangan-jangan kita ini sedang direnovasi, ekonomi kita dihancurkan, hubungan dengan pasangan konflik, dengan anak konflik. Jangan-jangan sedang renovasi. Ada yang salah cara berpikir kita, ada yang salah cara hidup kita. Proses renovasi memang tidak mudah, tapi kalau kita menolak renovasi, tidak ada perbaikan apa-apa. Jujur sekali lagi, Bapak Ibu, menerima yang Bapak Ibu benci, perang bukan? Tak perang. Siap nggak berperang? Kan wajib. Makanya wajib. Ya pulang dari sini, siap nggak menerima yang Bapak Ibu benci? Itu pasangan yang pika sebelen. Harus diterima utuh, coba. Gampang marah, gak sabaran, dikit-dikit nyolot, coba. Harus diterima, kan itu baik. Kata Allah, aku hadirkan pasanganmu yang semacam itu karena itu kebutuhan jiwamu. Itu untuk kebaikan kamu. Dan suatu saat kalau kamu bisa menerima seutuhnya pasanganmu yang unik itu, kamu lunasi semua karmamu dan kamu pulang kepadaku dalam keadaan suci bersih sebagaimana awalnya. Pernah gak kita sadar bahwa sebetulnya kita ini kadang-kadang sedang dibersihkan? Dan untuk dibersihkan itu kita dihadirkan sesuatu yang kita benci. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menolaknya. Apa yang terjadi? Bukan sekedar kita gagal menjadi bersih, tapi kita terus menerus membuat kotoran baru dalam hidup kita. Jelas? Perangnya udah jelas? Kan judulnya apa tadi? Cara jitu berdamai dengan diri sendiri. Kan itu judulnya. Makanya untuk berdamai dengan diri sendiri harus melewati perang. Perang yang pertama yang Allah katakan, kamu harus bisa menerima yang kamu benci karena itu baik bagi kamu. Clear sampai sini? Oke. Yuk pulang ke rumah nanti jangan berkonflik lagi ya. Bisnis hancur, benci enggak? Benci. Padahal itu sedang mengingatkan saja. Ada cara yang salah loh dalam pikiranmu. Ada cara yang salah loh metode bisnismu. Ada yang salah dalam niatmu. Kamu berbisnis semata-mata digerakkan oleh uang. Harusnya kamu berbisnis digerakkan oleh aku. Aku yang punya rencana hebat tentang kamu. Harusnya begitu. Jadi sebetulnya itu kebaikan kita Bapak Ibu. Cuman kita karena gelap, karena bodoh, jadi penilaian kita kadang-kadang tidak bisa nembus. Kita hanya punya penilaian saat ini karena terlalu mudah terjebak oleh penghakiman, validasi, gampang memutuskan, istilah lainnya sumbu pendek. Clear sampai sini? Jadi sudah ngerti tugas perang? Apa tugas perang yang pertama?
belajar menerima yang kamu benci, karena itu bisa jadi amat baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Perang yang kedua, kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Bayangkan ya, perang yang pertama harus menerima sesuatu yang kita benci, karena itu amat baik bagi kita. Perang yang kedua lebih dahsyat lagi, harus belajar melepaskan yang kita suka, padahal itu karena itu amat buruk bagi kamu. Bayangkan ya, harus menerima yang kita benci dan harus melepas yang kita suka. Berat gak dua-duanya? Perang bukan itu, tapi wajib. Wajib. Pernah ngaji ayat ini? Ya pernah, baru sekarang ya. Kasihan deh loh. Karena kita ini kebanyakan begitu dengar kata perang langsung aja ceramah. Wah, kita harus perang melawan kebatilan. Betul nggak? Rumah ibadah orang lain dihancurkan. Saya bingung. Rumah ibadah nggak punya dosa apa-apa, dihancurkan. Ini yang jahat rumah ibadah atau yang menghancurkan? Sadar nggak kalian? Tapi karena bodoh diajak begitu pun mau. Betul nggak? Saya pernah mendengar ada orang yang punya keyakinan berbeda, dibakar rumahnya. Saya pernah dengar ada orang yang mau mendirikan rumah ibadah pun dia halang-halangi jalannya. Ini yang jahat siapa? Karena kita tidak paham perang itu apa. Sekarang saya jelaskan sejelas-jelasnya. Perang yang sebenarnya menurut Quran, yang diwajibkan buat kamu, dijelaskan di ayat ini. Perang yang sebenarnya adalah kamu harus belajar menerima yang kamu tidak suka, karena itu amat baik bagi kamu. Begitu nikah pertama kali, banyak yang tidak disukai. Padahal sedang belajar kedewasaan, belajar menerima dan menghargai bahwa kamu dengan pasanganmu berbeda. Kalau kamu bisa melewati ini, kata Allah, aku janjikan dandang gula. Coba lihat fase. Masku Mambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambuh, dandang gula. Dandang kita akan banyak gulanya kalau saat kita menikah bersama dengan orang yang berbeda. Kita bisa menerima perbedaan itu. Apa yang terjadi? Berkonflik tiada ada akhir. Tidak mengerti tujuan pernikahan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bercerai. Anak jadi korban. Banyak yang kayak gitu? Kenapa? Kenapa? Karena gagal berperang. Dikiranya musuh dia ada di luar. Dia gagal untuk bisa menerima yang dia benci saat itu. Padahal itu amat baik. Nanti suatu saat, kata Allah, kamu akan mengerti maksudku setelah kamu mengalaminya sendiri. Makanya saya sering mengatakan, pengalaman adalah guru yang terburuk. Ngasal aja kalian itu. Saya udah duga itu pasti bilangnya begitu. Makanya nggak saya selesaikan. Udah diduga pasti otaknya begitu. Pengalaman itu guru yang paling buruk. Kenapa? Karena pengalaman itu ujian dulu, baru belajar. Kalau di sekolah kan belajar dulu baru ujian. Betul nggak? Iya. Mana yang belajar yang asli, di sekolah atau di kehidupan? Jadi kalian jangan bangga S1, S2, S3 sampai S-teler. Jangan bangga. Di sana itu bohong-bohongan. Satu semester diajarin dulu, baru akhir semester diuji yang diajarin. Hanya ulangan sebetulnya. Mengulang-ulang yang sudah dikatakan di kelas gitu aja kok. IPK dibangga-banggakan. Hidup itu tidak pakai IPK. Hidup itu pakai keterampilan hidup. Keterampilan hidup itu ada 3. Keterampilan berpikir di sini nih. Keterampilan sikap,
dan keterampilan motorik. IPK setinggi apapun kalau tidak punya keterampilan yang 3 itu, mampus hidupnya. Cari kerja juga susah. Gak bisa apa-apa. Jadi pengalaman guru yang baru tahu. Kenapa? Karena pengalaman itu ngajarin ujiannya dulu di depan. Setelah diuji baru belajar maksudnya apa, pesannya apa. Beda dengan di sekolah, belajar dulu baru ujian. Kalau pengalaman kan ujian dulu baru belajar. Makanya guru yang paling buruk. Kenapa? Belum apa-apa sudah dikasih ujian. Betul nggak? Habis ujian baru belajar pesannya apa. Begitu. Ngikut-ngikut aja kalau kalian. Karena peribahasanya dari dulu begitu katanya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Salah itu. Pengalaman itu guru yang paling buruk. Paham sampai sini? Beda ya kalau ngaji sama saya. Beda apa enggak? Ya biar sekali-kali mikir kalian itu. Ini otaknya kayaknya kalau dijual paling mahal gitu. Masih utuh belum pernah dipakai mikir. Jadi udah tahu perang itu apa? Perang itu ada 2. 1, belajar menerima yang kita benci karena itu baik. Belajar melepaskan yang kita suka karena siapa tahu itu buruk. Jadi selama ini Bapak Ibu hidupnya seperti apa? Belajar melepaskan yang kita benci. Belajar menerima yang kita suka. Gak perlu belajar. Ada kejadian yang kita suka, gak perlu belajar, pasti diterima. Ada kejadian yang tidak suka, gak perlu belajar, pasti ditolak kok. Betul apa tidak? Jadi sekarang sudah jelas, perang itu yang paling berat adalah itu. Bayangkan ya, kita harus menerima yang kita benci. Karena Allah itu kadang-kadang ya bersembunyi di tempat itu. Dia menunggu di tempat itu, menunggumu di tempat itu. Makanya kita pun gak ketemu-ketemu sama jati diri. Karena sepanjang hidup menolak yang tidak disukai. Hanya siap menerima yang kita sukai. Makanya orang kayak gitu hidupnya hanya menendang dan mencengkram. Yang tidak disukai ditendang jauh-jauh. Dia pikir selesai. Yang disukai dicengkram habis-habisan. Dia pikir itu kebahagiaan. Dua-duanya penderitaan Bapak Ibu. Makanya menerima yang kita tidak disukai. Yang tidak disukai akan datang berulang-ulang, berkali-kali datang. Sampai kita bisa menerimanya. Sok atuh mau sampai kapan? Clear sampai sini? Udah dapat pencerahan? Sederhana kan? Awas, pulang dari sini ingat-ingat itu. Nah itu perang yang sebenarnya. Kata Quran. Ada nggak senjata di sini? Ada bom nggak di sini? Loh, malah kita memerangi pihak lain. Yang tidak berdosa, yang nggak ada sangkut paut dengan kita. Ada orang yang rela membunuh dirinya, memasang bom di tubuhnya untuk meledakkan tempat ibadah bahkan. Dia pikir dia sedang memerangi orang lain. Loh, yang berbahaya kan kebodohannya. Betul? Dirinya sendiri aja dihancurkan. Mau masuk surga kayak gimana? Model kayak gitu. Orang yang bunuh diri, apapun alasannya, langsung tuh jadi uka-uka. Mau saya buktikan? Ya silakan kalian buktikan sendiri. Saya udah ketemu kok yang suka bunuh diri, nggak bisa pulang, jadi uka-uka. Oke, lanjut ya. Nah, lihat bagian akhir dari ayat ini. Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Sedangkan antum gak tahu. Makanya Allah sedang mengingatkan kepada kita, kalian itu jangan sok tahu. Aku berdiri di balik yang tidak kamu sukai. Coba. Ada orang yang menghancurkan bisnis kita. Kita tetap baik sama dia. Kita tidak benci sama dia. Berat nggak? Saya sudah melewati itu semua. Dan ternyata ujungnya apa? Luar biasa. Betapa puasnya ketika kita bisa melewati itu. Apa yang terjadi?
Bahkan orang yang dulu sangat benci sama kita, karena kita tetap baik sama dia, dia berubah jauh lebih mencintai kita. Bahkan dia jadi menjaga kita. Hebat itu. Itu namanya mengubah energi kebencian menjadi cinta. Perlu perjuangan Bapak Ibu. Kalau belajar cara baca Al-Quran, gak usah ada perjuangan. Wa huwa kurhul lakum. Awas, jangan kurhun. Karena apa? Doma, dua, menghadapi lam. Itu idgham bilaguna. Kurhul lakum. Gitu. Ada perang gak di situ? Ada perang gak di situ? Gak ada. Cuman memperbaiki bacaan. Betul gak? Iya. Wa'asa panjang. Perang gak di situ? Ang takrohu. Ang ikhfa. Perang gak di situ? Nggak perlu. Makanya banyak yang tidak perang. Kenapa? Datang ngerti. Betul nggak? Sibuk kayak ngomen ke hari itu. Eta geus karolot ngaji, eta kene. Ya Allah, tos badai maut. Sementara esensi ayat ini nggak pernah dibahas. Betul nggak? Mungkin kaget Bapak Ibu. Oh itu perang. Luar biasa. Ternyata perang yang sebenarnya menurut Quran adalah belajar menerima yang kita benci. Karena menurut Allah itu baik. Belajar menerima yang kita suka. Belajar melepas yang kita suka. Karena itu amat buruk bagi kita. Karena di ayat ini Allah mengatakan, Wallahu ya'lamu. Allah mengetahui. Wa antum, ente, kalian, la ta'lamun. Gak tahu. Kenapa? Sudut pandang kita, cara kita memandang sempit, sedangkan sudut pandang Allah luas. Bapak Ibu, pernah gak Bapak Ibu punya cerita? Oh dulu saya mengalami berbagai kesulitan. Betul gak? Tapi akhirnya saya bisa sampai di titik ini. Karena saya pada saat itu walaupun berat, perlahan menerima itu semua dengan tulus. Merasa puas gak Bapak Ibu? Itu perang. Itu perang. Menang itu. Kita bukan menang karena mengalahkan orang lain. Menang karena kita sukses mengalahkan diri kita sendiri. Kalau semua orang ngajinya model kayak gini, damai alam semesta ini. Ini malah perang. Ada orang jualan bulan Ramadan, hancurkan. Aduh. Kan batu nafsi-nafsi. Betul nggak? Karitong dibelian. Betul nggak? Maka dihancurkan segala. Pasang spanduk, hormati orang yang sedang berpuasa. Kayak itu. Ya nu sadarna nu mana? Saya mau nanya, yang sadar itu yang berpuasa, yang tidak berpuasa? Katanya yang berpuasa lebih sadar, tapi minta dihormati sama yang tidak berpuasa. Ya nu gelona nu mana? Betul nggak? Kan harusnya ya mereka yang tidak berpuasa kan belum sadar. Cing atuh nu sadar, antep we. Hormati harusnya yang tidak berpuasa. Karena kalau yang tidak berpuasa dihormati oleh yang berpuasa, sugan atuh isu pagi itu mah paruasa. Betul nggak? Nih yang puasa bawa tongkat, Allahu Akbar, ngancurkan warung batur. Kira-kira iya anu teu puasa, isukan puasa mah kajen aing mah moal puasa. Sia ge paruasa juga gitu. Maaf ya, tadi keluar bahasa Garutnya. Mantan preman begitu kadang-kadang. Ya bagusan mantan preman daripada mantan ustad. Ya. Ini kenapa saya bercanda? Karena kalian tadi kelihatan ada mulai ngantuk. Yuk lanjut. Oke, sudah ngerti. Catat itu Al-Baqarah ayat berapa tadi? 216. Ulang-ulang nanti di rumah. Oh perang tuh begini ternyata. Wajib apa sunnah?
Jadi wajib gak kita menerima yang kita benci? Wajib gak kita melepaskan yang kita suka? Catat olehmu, wajib loh hukumnya. Gak main-main. Kalimat yang dipakai kutiba. Betul gak? Oke, yuk lanjut. Jadi perang itu sebetulnya apa? Perang yang sebenarnya itu justru saat kita menahan diri untuk tidak terlibat perang, itulah perang. Ya? Jadi perang itu yang sebenarnya di mana? Di luar apa di dalam? Di sini Bapak Ibu perang itu. Di sini perang itu. Jadi perang itu pada dasarnya adalah meredakan konflik antara dua kekuatan besar dalam diri. Satu kekuatan itu bernama pikiran, yang kedua kekuatan itu bernama kesadaran. Kata kesadaran terima karena itu baik. Allah tahu kata kesadaran. Tapi kata pikiran jangan. Karena pikiran itu sudut pandangnya sempit, sedangkan kesadaran sudut pandangnya luas. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua mau menggunakan pikiran atau mau menggunakan kesadaran? Salah. Kalian itu jawabannya udah salah. Ngasal aja kalau ditanya. Mau menggunakan pikiran, mau menggunakan kesadaran? Ya gunakan dua-duanya. Karena dua-duanya penting. Atau nggak ada pikiran mah nggak ada laptop. Nggak ada pikiran, nggak ada penciptaan, nggak ada pikiran, nggak ada penemuan. Hati-hati, jangan sok-sok ngaji. Sekarang saya menggunakan kesadaran, nggak akan menggunakan pikiran. Mau ayah imah, tidak ada gedung, tidak ada penemuan. Pikiran itu bukan harus dibunuh. Pikiran itu tetap harus digunakan. Karena pikiran itu alat yang diberikan Allah untuk berkarya di semesta ini. Tapi pikiran jangan jadi majikan. Itu aja. Makanya damai dengan diri sendiri itu apa? Sebenarnya damai dengan diri sendiri bukan kita sukses memerangi pikiran. Sehingga pikiran lumpuh. Tidak. Damai itu artinya pikiran dan kesadaran duduk satu meja. Menemukan titik temunya sehingga pikiran dan kesadaran bisa ngobrol. Itu baru bisa berdamai. Nah, yang tidak damai itu karena pikiran dan kesadarannya gak pernah ngobrol. Mau saya ajarin supaya pikiran dan kesadaran ngobrol? Ya, ini dulu, pahami dulu. Ya, apa artinya berpikir? Berpikir adalah menggunakan pikiran. Berarti kalau menggunakan pikiran, jangan izinkan pikiran menggunakan kita. Nah selama ini, jujur ya kalau saya tanya. Kalian menggunakan pikiran atau digunakan pikiran? Jawab atuh. Berarti kalian berpikir atau tidak? Eta. Dikiranya berpikir teh, mikiran utang. Berpikir itu artinya kita berhasil menggunakan pikiran. Pikiran penting, penting. Gak ada penemuan, gak ada ilmu pengetahuan kalau tidak ada pikiran. Hati-hati ya, belajar meditasi. Salah guru. Gimana caranya? Saya belajar meditasi. Untuk apa? Membunuh pikiran. Loh. Nah itu makanya harus benar cari guru. Asal ngajarin meditasi, ngikut aja. Saya mau nanya Bapak Ibu, kita ada di mana sekarang? Di dunia. Kenapa kita diutus ke dunia? Menjadi khalifah. Untuk apa? Memakmurkan bumi. Menjaga bumi. Memayu hayuning bawono. Mempercantik bumi yang sudah cantik ini. Itu tugas kita. Dengan apa? Dengan karya. Untuk berkarya, perlu nggak pikiran? Perlu. Pikiran itu alat Bapak Ibu. Alat untuk berkarya di semesta ini. Tanpa pikiran kita tidak bisa berkarya. Tapi pikiran jangan diizinkan mengendalikan kesadaran. Itu ketika pikiran mengendalikan kesadaran, maka kita digunakan oleh pikiran. Bukan kita menggunakan pikiran. Nah ketika kesadaran menggunakan pikiran, dan pikiran itu menjadi terkendali, itu yang disebut dengan proses berpikir. Clear? Clear? Oke, lanjut.
Manusia yang tidak berpikir adalah manusia yang digunakan oleh pikirannya atau kesadarannya dikuasai oleh pikiran. Ya? Oke. Baik. Semakin jelas atau semakin pusing? Pakai ayat lagi. Saya tunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Nah, perhatikan saya. Mengapa kamu suruh orang lain melakukan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Ini banyak nih yang kayak gini modelnya. Ya, di rumah bukan ngasih contoh sama orang, maunya cuma nyuruh-nyuruh. Ya, nyuruh orang lain sholat, kamu nggak sholat. Nyuruh orang lain beres-beres, kamu nggak pernah beres-beres. Nyuruh orang lain bersih-bersih, kamu nggak pernah bersih-bersih. Coba Bapak Ibu sekarang dirubah. Jangan menyuruh, tetapi mengajak, melakukan, mempelopori. Coba. Di rumah kalau ada piring kotor ya saya cuci. Kalau istri saya melihat, kemudian nyamperin saya, ya jangan sama ayah tuh istri saya. Ya berarti beliau ingin berbuat baik pada dirinya sendiri, bukan pada saya. Kalau WC kotor nggak usah teriak-teriak, nih kotor buat kasih apa, nggak usah, sikat aja sendiri. Kalau lagi nyikat di kamar mandi, anak-anak ribut, loh siapa yang nyikat? Kan malu. Lalu dia, nggak apa-apa sama saya. Kan itu bukan menyuruh, namanya mengajak. Coba hijrah dari menyuruh jadi mengajak, itu aja udah bagus. Betul apa tidak? Kalau mau ngajak pasangannya ngaji, nggak usah dipaksa-paksa. Ngaji yuk ke Miskatul Anwar. Barangkali dapat pahala. Pahala di dia mah. Saya tidak menawarkan pahala. Saya menawarkan perubahan. Kapan berubahnya? Di sini saat ini sekarang. Nah, karena menawarkan perubahan, Bapak Ibu, kalau mau ngajak sama pasangan, sama keluarga, robaheula diri seorang. Ya. Suami bilang, "Ibu setelah ngaji ke Miskatul Anwar sekarang jadi rada melempem energi remelnya," gitu kan? Betul nggak? Wah, kalau gitu saya mau ngaji. Pasti begitu. Itu namanya ngajak. Ngajak kok tidak usah mesti, yuk ngaji, nggak usah. Tunjukkan akhlak kita lebih bagus. Tunjukkan bahwa kita sudah berubah. Pasti perubahan kita tuh lebih dahsyat magnetnya daripada mengajak. Kan banyak keluhan sama saya. Kamu ngajak-ngajak, kamu juga belum berubah. Betul nggak? Dikit-dikit aja dimasalahin. Karena belum selesai perangnya. Betul apa tidak? Ya. Mengapa kamu melakukan menyuruh kebaikan kepada orang lain sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri, padahal kamu juga rajin baca kitab. Ini ayat-ayatnya. Kan banyak di sini yang rajin baca kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin. Yasin deui. Tiap malam Jumat. Terubah akhlaknya. Betul nggak? Ini ayat jelas sekali. Banyak orang yang menyuruh orang lain berbuat kebaikan, padahal dia melupakan dirinya sendiri. Padahal dia tuh rajin loh baca kitab. Maka ada pertanyaan dari Allah. Afala taqilun. Apa kamu tidak berpikir? Nah, saya agak berbeda. Saya tidak menerjemahkan ayat ini, apakah kamu tidak berpikir? Kenapa yang dipakai taqilun? Di sini ada kata-kata akal. Lalu bedanya apa akal dengan pikir? Ini mulai ngaji nih. Quran itu lebih keren sebetulnya. Quran itu tidak mengatakan, ya, kenapa kamu tidak berpikir sebetulnya? Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Karena banyak orang yang sudah berpikir dikiranya sudah menggunakan akal. Lihat saya semuanya Bapak Ibu. Lalu apa bedanya akal dan pikir? Kenapa Quran menggunakan kata akal? Setelah saya baca semua kitab-kitab, termasuk kitabnya Imam Al-Ghazali, kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, saya ingin tahu akal menurut versi mereka apa. Nih kalau saya jelaskan gak cukup nih sampai jam 12 siang. Tapi saya beri rangkumannya saja. Ternyata akal itu adalah pikiran yang terkendali oleh kesadaran.
Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran, yang dia itu menjadi pelayan bagi kesadaran, itulah yang disebut dengan akal. Hebat nggak Quran? Hebat ya. Jadi Quran itu secara psikologis sangat keren. Jadi yang dipakai kata-katanya bukan pikir. Bukan kenapa kamu tidak menggunakan pikiran. Bukan. Semua juga sudah menggunakan pikiran. Tetapi pikirannya tidak terkendali. Nah, pikiran yang dikendalikan oleh kesadaran, itulah di Quran disebut akal. Clear sampai sekarang? Clear? Jadi kalau ditanya apa bedanya pikir dengan akal? Udah tahu kan jawabannya? Satu orang, apa akal? Pikiran yang sudah menjadi pelayan bagi kesadaran. Artinya pikiran yang sudah terkendali. Awas, terkendali loh, bukan dimatikan. Jadi sebenarnya meditasi itu sebetulnya adalah kita mencoba mengendalikan pikiran. So pikiran itu nggak kayak monyet, lompat-lompat. Karena pikiran itu kalau nggak lompat ke masa lalu, pasti lompat ke masa depan. Disuruh berkunjung ke saat ini, di sini sekarang. Jadi Allah menggunakan kata-kata afala taqilun. Kenapa kamu tidak menggunakan akal? Clear? Jadi kalau di Quran ada kata-kata afala taqilun, sekarang ngerti, ya? Bukan tidak berpikir. Berpikir mah sudah, tapi pikirannya terlalu menguasai kesadaran. Nah coba orang yang dikuasai oleh pikirannya dan dia menyangka yang dikatakan pikiran benar, sering salah kaprah hidupnya. Contoh, ya, mau bisnis, pikirannya sudah mulai, wah kalau saya bisnis nanti jangan-jangan gagal, padahal belum bisnisnya. Betul nggak? Kan pikiran suka begitu, suka membuat drama yang seolah-olah itu benar, padahal itu hanya ilusi pikiran sendiri. Nah, pikiran yang kayak gitu karena tidak terkendali oleh kesadaran. Berarti itu akal bukan? Bukan. Clear sekarang? Gitu. Makanya kalau ngaji itu harus jelas. Banyak yang ngomong, ruh itu sama dengan jiwa, jiwa sama dengan ruh. Itu berarti belum mengerti dia. Sama seperti kolbu sama dengan hati, hati sama dengan kolbu. Jangan ngerti. Kolbu dengan hati itu beda.